Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa poin tentang mata kuliah marketing syariah, yakni mengenai tentang pahamilah dasar pemasaran. Adapun yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, pengertian pemasaran, yang kedua, konsep pemasaran, yang ketiga, sistem pemasaran, yang keempat, lingkup pemasaran, dan yang kelima, pasar dan produk. Baiklah, kita masuk pada pengertian pemasaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengertian pemasaran? Jadi, secara umum, pemasaran merupakan kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis dengan tujuan memenuhi kebutuhan pasar dengan barang atau jasa. Adapun pada fungsi pemasaran dan jenis-jenis pemasaran. Dalam fungsi pemasaran dan jenis-jenis pemasaran, masing-masing terdapat 4 poin. Nah, dalam fungsi pemasaran, poin yang pertama, pengenalan produk, di mana pengenalan produk menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tetap mengenai pasar target sebuah produk. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk yang dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Dan poin yang terakhir, layanan purna jual. Layanan penjualan memang sangat dibutuhkan pemasar untuk membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pemasaran. Jenis-jenis pemasaran ini terdapat 4 poin juga. Yang pertama yaitu branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenalkan. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Yang kedua yaitu iklan siaran, di mana iklan siaran ini menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Selain itu, juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. Yang ketiga, multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Yang keempat, internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti menggunakan email, website, atau iklan. Baiklah, kita masuk pada konsep pemasaran. Nah, apa saja sih yang ada dalam konsep pemasaran? Jadi, yang pertama yaitu konsep produksi. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini berpikir bahwa barang maupun jasa yang dihasilkan harus murah, sehingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja, agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Secara tidak langsung, perusahaan ini mencoba manajemen pemasaran melalui upaya penurunan biaya produksi dengan penguatan sistem distribusi. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep produk. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan haruslah bagus sehingga mudah menarik konsumen. Yang ketiga, konsep penjualan. Perusahaan harus mengarahkan konsumen dengan sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan karena barang tidak dibeli tetapi barang harus dijual. Dalam konsep manajemen pemasaran ini,
perusahaan harus memikirkan usaha untuk memengaruhi konsumen membeli produknya. Mereka percaya bahwa dengan sistem penjualan yang baik, mereka dapat menjual produk apa saja yang mereka tawarkan. Selanjutnya yaitu yang keempat, konsep marketing. Konsep pemasaran ini disebut juga sebagai konsep marketing. Konsep manajemen pemasaran ini terkesan modern dan dapat bertahan dalam waktu cukup lama. Namun konsep ini hanya dinikmati kalangan tertentu yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih. Yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen, tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya kita masuk pada sistem pemasaran. Di dalam sistem pemasaran terdapat macam-macam sistem pemasaran dan strategi pemasaran yang sering digunakan. Dalam macam-macam sistem pemasaran terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu sistem pemasaran vertikal. Sistem pemasaran vertikal terdiri dari produsen, grosir, dan pengecer yang bertindak dalam suatu kesatuan pada pelaksanaannya. Dan inilah yang dikenal sebagai sistem pemasaran vertikal. Sistem pemasaran vertikal terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu sistem pemasaran korporat, sistem pemasaran administrasi, sistem pemasaran kontraktual. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu sistem pemasaran horizontal. Sistem ini merupakan suatu sistem pemasaran di mana pada pelaksanaannya terdapat lebih dari satu perusahaan yang tidak memiliki hubungan satu sama lain dan menyatukan sumber dananya untuk memperbesar peluang pemasaran. Poin yang ketiga yaitu sistem pemasaran ganda. Sistem pemasaran ganda ini perpaduan antara kedua sistem yang dijelaskan di atas. Adalah sistem pemasaran ganda, yaitu antara sistem pemasaran vertikal dan juga horizontal. Selanjutnya kita masuk pada strategi pemasaran yang sering digunakan. Yang pertama yaitu iklan berbayar. Pada iklan berbayar, perusahaan membayar penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruang tersebut. Harga yang dibayarkan biasanya ditentukan melalui negosiasi antara marketer dan penyedia ruang iklan. Yang kedua yaitu pemasaran transaksional. Perusahaan yang menggunakan strategi ini mampu menarik konsumen melalui kupon belanja, diskon, promosi, dan acara-acara besar. Akhirnya konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu pemasaran media sosial. Juga mudah digunakan, irit biaya, dan bisa menyasar banyak target sehingga strategi ini dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan. Yang keempat yaitu pemasaran interaktif. Strategi pemasaran interaktif melibatkan partisipasi konsumen dalam proses pemasaran itu sendiri. Contohnya, perusahaan dapat mencantumkan nama konsumen atau kostumisasi lainnya pada produk edisi terbatas. Yang kelima yaitu pemasaran konten. Strategi ini berfokus untuk menciptakan serta mendistribusikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten guna menarik konsumen. Yang keenam yaitu SEO. Strategi ini berkaitan erat dengan pemasaran konten, bahkan turut menentukan apakah suatu konten dapat dikatakan berkualitas. Yang ketujuh yaitu telemarketing. Jenis strategi pemasaran ini mungkin sudah tidak asing bagi kita. Walaupun begitu, pemasaran dengan cara telemarketing masih dianggap efektif oleh beberapa perusahaan. Masih pada pembahasan yang sama mengenai sistem pemasaran. Selain macam-macam sistem pemasaran, strategi pemasaran yang sering digunakan juga mencakup lingkungan makro eksternal dan juga lingkungan mikro eksternal. Poin yang pertama yaitu lingkungan makro eksternal, di
di mana pada poin ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu demografi, di mana pada aspek ini berhubungan dengan kondisi penduduk, dilihat dari usia, jenis kelamin, lokasi, pekerjaan, persebaran kepadatan, dan indikator-indikator lainnya. Yang kedua yaitu aspek kondisi ekonomi. Faktor daya beli masyarakat serta tren belanja mempengaruhi lingkungan pemasaran. Adanya inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang, naik turun pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan sebagainya menjadi faktor-faktor pendorong perubahan aspek ini. Poin yang ketiga yaitu dilihat dari aspek teknologi, di mana pada aspek ini perubahan teknologi harus disikapi dengan open-minded agar perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat. Penyesuaian tidak hanya dari cara pemasarannya saja, tetapi juga dari proses bisnisnya, material yang digunakan, media komunikasi, dan sebagainya. Poin yang keempat yaitu aspek kekuatan politik dan legal. Pada aspek ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang biasa membatasi kegiatan pemasaran, namun bisa juga dijadikan peluang. Walaupun begitu, biasanya pihak manajemen sangat berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai aktivitas perusahaan melanggar aturan pemerintah dan akhirnya merugikan perusahaan. Poin yang kelima yaitu kekuatan sosial dan budaya. Gaya hidup masyarakat merupakan aspek sosial budaya yang mempengaruhi keputusan konsumsi. Perlu diingat bahwa aspek ini cukup sulit diubah dalam waktu singkat, bahkan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, seorang pemasar perlu mengikuti kondisi yang terjadi. Jika ada perubahan, maka harus cepat merespon agar dapat menciptakan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Poin yang terakhir yaitu aspek persaingan. Seorang pemasar harus mampu melihat pesaing secara produk yang dihasilkan serta sifatnya. Ada 4 jenis golongan pesaing yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu produk barang dan jasa serta harga yang sama atau relatif sama. Yang kedua yaitu bergerak di industri yang sama dan menyasar target pasar yang berefisien. Yang ketiga yaitu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen yang sama. Dan yang terakhir yaitu perusahaan yang bersaing untuk saling merebutkan uang konsumen. Masuk pada poin yang kedua yaitu lingkungan mikro eksternal. Poin yang mencakup mikro eksternal ada beberapa. Yang pertama yaitu pasar atau market, di mana dalam hal ini perlu melakukan klasifikasi market terlebih dahulu karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Klasifikasi yang bersifat heterogen menjadi satuan pasar yang bersifat homogen. Poin yang kedua yaitu pemasok atau penyedia. Dalam hal ini merupakan pihak lembaga-lembaga atau individu yang menyediakan kebutuhan perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Seorang pemasar harus mengamati kondisi penyedia pemasok serta harga yang ditawarkan, kompetisi antara pemasok, sehingga prediksi potensi pemasok di masa depan. Poin yang ketiga yaitu pialang atau aspek perantara. Pihak ini berada di tengah, yakni di antara perusahaan dan konsumennya, agar bisa berupa individu atau lembaga seperti pedagang besar atau bahkan pedagang pengecer. Yaitu mengenai tingkatan luas bagian-bagian pasar dalam sistem pemasaran. Yang pertama yaitu permintaan pasar. Permintaan pasar adalah jumlah permintaan individu di pasar pada harga tertentu. Poin yang kedua yaitu pasar yang tersedia. Pasar yang tersedia yaitu sekumpulan konsumen yang memiliki minat, penghasilan, dan akses pada penawaran pasar tertentu dalam pasar yang tersedia. Konsumen juga memiliki kemampuan atau daya beli untuk membeli sepeda motor. Poin yang ketiga yaitu pasar yang diperebutkan oleh perusahaan sejenis atau pasar yang dilayani. Untuk mencapai kesuksesan dalam pelayanan pasar, perlu memperhatikan beberapa poin. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, yang kedua yaitu penetapan target pasar, yang ketiga yaitu diferensial dari posisi pasar, dan yang terakhir yaitu sasaran pasar atau target. Dalam hal ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu mengenai target, yang kedua yaitu apa yang sedang tren di
kalangan konsumen. Dan yang ketiga yaitu pahami perilaku target. Yang keempat, menentukan produk dan jasa yang akan dijual. Dan yang terakhir yaitu mengkaji ulang keputusan. Poin selanjutnya yaitu pasar aktual. Pasar aktual ada beberapa yang termasuk komponen utama. Yang pertama yaitu pasar aktual berdasarkan administrasi pengelolaannya, pasar aktual berdasarkan administrasi pelayanannya, dan yang terakhir pasar aktual berdasarkan jumlah barang yang dijual. Pada komponen utama yaitu berdasarkan administrasi pengelolaannya dibagi atas dua. Yang pertama pasar tradisional dan yang kedua pasar modern. Sedangkan pasar aktual berdasarkan administrasi pelayanannya terbagi atas tiga, yaitu pasar swalayan, pertokoan, mal atau plaza atau supermal. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan jumlah barang yang dijual. Ada 2 poin, yang pertama yaitu pasar eceran dan grosir. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai lingkup pemasaran. Ada beberapa komponen yang termasuk lingkup pemasaran. Yang pertama yaitu organisasi dan pasar, yang kedua produk dan saluran distribusi, yang ketiga penentuan harga, dan yang keempat promosi dan periklanan. Masih pada pembahasan yang sama yaitu mengenai lingkup pemasaran. Ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan tidak sempurna, yang ketiga pasar monopoli, dan yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Pada poin pertama yaitu mengenai pasar persaingan sempurna, di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga hingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Poin yang kedua yaitu mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini terdiri dari sedikit penjual namun banyak pembeli. Menentukan harga barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda. Poin yang ketiga yaitu mengenai pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Dan yang terakhir yaitu mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai sasaran pasar. Sasaran pasar adalah sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Dalam hal ini, menentukan sasaran pasar. Perlu diperhatikan bahwa aspek pembangunannya yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, luar pasar, yang kedua, market share, yang ketiga, penguasaan pasar, yang keempat, agregasi pasar, yang kelima, segmentasi pasar, yang keenam, penetapan sasaran pasar, dan yang terakhir yaitu strategi penguasaan sasaran pasar. Itulah tadi pemahaman mengenai pahamilah dasar pemasaran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.